Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian skripsi saya. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE MSI, selaku dosen pembimbing pertama. Yang saya hormati juga Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati juga kepada Ibu Sunita Devi, SE MSI AK, selaku dosen penelaah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko, dan Personalisasi terhadap Minat Generasi Z Menggunakan Peer-to-Peer Lending, Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Suliantini dengan NIM 1817051221 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 bab yang pada penelitian ini. Bab pertama yaitu ada pendahuluan, bab kedua ada kajian teori, bab ketiga ada metode penelitian, bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 ada penutup. Baik, langsung saja saya menjelaskan ke bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang masalah di mana fintech merupakan salah satu inovasi teknologi berupa platform digital yang digunakan meningkatkan operasi bisnis dan menyediakan layanan keuangan. Peer-to-peer lending tidaklah akan asing di masyarakat, di mana merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang prakteknya mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui online. Adapun tabel yang bisa dilihat pada slide, di mana nilai tumbuh untuk penyaluran pinjaman tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,3% dibandingkan dengan tahun 2019. Dana outstanding, dana yang beredar, mengalami kenaikan 16,43%. Jumlah leader pemberian pinjaman mengalami kenaikan sebesar 18,32%, serta jumlah penerimaan pinjaman yang mengalami kenaikan sebesar 134,59%. Nah, di mana fenomena ini, mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang stabil tentu sangat membantu dengan adanya pinjaman online ini. Di samping itu, mahasiswa tidak harus bertemu dengan pemberi pinjaman secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara online dengan memenuhi persyaratan yang ada, yaitu dengan menggunakan foto KTP, foto diri dengan memegang KTP, foto kartu keluarga, identitas diri, dan tidak melampirkan slip gaji. Nah, di masa pandemi ini juga sangat membantu keuangan bagi masyarakat dalam kebutuhan pada rumah tangga. Nah, penelitian ini akan membahas dari faktor psikologi konsumen dengan menganalisis persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas. Maka penelitian akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko, dan Personalisasi terhadap minat generasi Z menggunakan peer-to-peer lending, studi kasus pada mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya adapun identifikasi masalah, di mana sebagian besar mahasiswa minat pada pinjaman online dalam platform fintech peer-to-peer lending dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Yang penting bagi mahasiswa, selain itu mahasiswa juga lebih mudah dalam melakukan pinjaman online di fintech peer-to-peer lending karena pinjaman ini hanya menggunakan jaminan KTP dan identitas diri. Mahasiswa tidak memikirkan terlebih dahulu resiko yang akan terjadi ke depannya jika gagal bayar pada pinjaman online tersebut. Tidak hanya itu saja, peneliti ingin mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi minat generasi Z dalam menggunakan fintech peer-to-peer lending. Sekarang banyaknya adanya platform fintech peer-to-peer lending ini yang ilegal atau tidak terdaftar dalam OJK yang menyerupai logo platform fintech peer-to-peer lending legal. Adapun batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan
variabel-variabel peneliti, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi terhadap minatnya generasi Z dalam menggunakan platform peer-to-peer lending yang sudah membantu masyarakat, walaupun masih banyak resiko yang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu perumusan masalah penelitian. Di sini ada 4 rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah persepsi kemudahan mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending? Apakah persepsi manfaat mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending? Apakah persepsi risiko mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending? Dan apakah personalisasi mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, di mana? Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Untuk yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi resiko terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Dan yang keempat untuk menganalisis pengaruh personalisasi terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Selanjutnya ada pun penelitian, manfaat penelitian. Nah, di sini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambahkan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu dan teori pada fintech, khususnya pada peer-to-peer lending, menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi minat mahasiswa dalam mempertimbangkan penggunaan layanan pinjaman online untuk mendukung pendanaan. Selain itu, dengan mengadopsi teknologi untuk mendukung proses pendanaan merupakan salah satu faktor kemudahan yang akan diapresiasi oleh pihak konsumen pinjaman online, termasuk menjadi pembuka peluang besar untuk masyarakat dalam pendanaan keuangan. Selanjutnya ada pun bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ada pun landasan teori, di mana penelitian ini menggunakan teori TAM atau teknologi akseptansi model, di mana teori TAM yang diperkenalkan oleh Fritz de Davis pada tahun 1989. Davis menggunakan TAM untuk menjelaskan perilaku penggunaan pada sebuah teknologi. Ada 5 hal yang mendasari teori TAM. Hal tersebut adalah yang pertama yaitu kegunaan persiapan, yang kedua kemudahan persiapan, yang ketiga sikap terhadap penggunaan teknologi, dan yang keempat yaitu minat penggunaan. Second teori selanjutnya yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi. Selanjutnya yaitu ada kajian hasil penelitian yang relevan, di mana pada penelitian Mira Mississaifi pada tahun 2021 hasil penelitiannya yaitu adanya pengaruh positif dari norma subjektif terhadap persepsi kegunaan atau manfaat turut menjadi faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan fintech syariah. Pada penelitian Hanifah Sarah pada tahun 2021, di mana variabel personalisasi, variabel kemampuan, akses berpengaruh positif terhadap peer-to-peer lending. Yang penelitian yang ketiga yaitu pada Leonis Joan dan Tony Sitinjak pada tahun 2019, di mana persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat menggunakan layanan pembayaran digital GoPay. Selanjutnya yaitu pada penelitian Dwi Marcelina dan Raisa Pratiwi pada tahun 2018, di mana persepsi manfaat tidak berpengaruh positif terhadap pengaruh e-money, persepsi resiko dan fitur layanan berpengaruh positif secara parsial terhadap minat penggunaan e-money. Selanjutnya yaitu pada penelitian Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani pada tahun 2019, di mana persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik, sedangkan persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan uang elektronik. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir, di mana X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Dan selanjutnya yaitu pada hipotesis penelitian, di mana H1 pengaruh
persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan peer-to-peer lending. A2, pengaruh persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat penggunaan peer-to-peer lending. A3, pengaruh persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan peer-to-peer lending. Dan H4 yaitu personalisasi penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan peer-to-peer lending. Adapun rancangan penelitian bisa dilihat pada slide. Baik, selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan. Nah, pada penelitian ini populasi yang digunakan pada generasi Z yaitu pada mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan jumlah data yaitu 289. Nah, pada populasi pada sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu probability sampling. Dan teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik Ishak dan Michel. Nah, dari rumus yang digunakan pada peneliti, maka sampel yang didapatkan yaitu sebanyak 166 responden. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan kuesioner dan skala pengukurannya yaitu skala Likert 5 poin. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Nah, di mana persepsi kemudahan penggunaan dengan variabel dengan operasional variabelnya yaitu mudah digunakan, mudah dipelajari, mudah dioperasikan, dan mempermudah pekerjaan. Persepsi manfaat dengan indikator variabelnya yaitu penggunaan sistem mampu meningkatkan meningkatkan kinerja individu. Yang kedua yaitu penggunaan sistem mampu menambah tingkat produktivitas individu. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem mampu meningkatkan efektivitas kinerja individu. Yang keempat yaitu penggunaan sistem bermanfaat bagi individu. Selanjutnya yaitu pada persepsi resiko. Nah, pada indikator variabelnya yaitu pemikiran tentang resiko, yang kedua yaitu tingkat keamanan, yang ketiga gangguan yang menyebabkan kerugian, dan yang keempat yaitu jaminan dalam resiko. Nah, pada personalisasi, di mana indikator variabelnya yang pertama yaitu kesesuaian layanan dengan tujuan penggunaan, yang kedua yaitu hubungan penyelenggara dengan penggunaan, dan pada minat menggunakan adapun indikator variabelnya yang pertama yaitu ketertarikan dalam menggunakan, minat penggunaan jangka panjang, minat transaksional, dan minat berdasarkan preferensial. Selanjutnya yaitu teknis data. Nah, pada uji kualitas data ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pada uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, pada uji hipotesis ada analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya itu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ditinjau dari aplikasi yang digunakan pada responden yaitu lebih banyak menggunakan aplikasi pada Shopee PayLater sebanyak 106 orang. Nah, ditinjau dari sumber penghasilan, responden yang memiliki sumber penghasilan dari orang tua berjumlah 72 orang. Nah, selanjutnya yaitu ditinjau dari rata-rata penghasilan selama 1 bulan, yang lebih menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki penghasilan kurang dari 1.800.000 yaitu sebanyak 132 orang. Selanjutnya yaitu pada uji validitas, di mana nilai signifikan untuk semua item lebih kecil dari alpha sama dengan 0,05, sehingga seluruh pernyataan kuesioner persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, personalisasi, dan minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu pada uji reliabilitas. Nah, di mana berdasarkan output pada tabel di slide dapat ditunjukkan bahwa semua variabel memiliki alpha Cronbach lebih dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi, dan minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending adalah reliable. Selanjutnya itu uji analisis deskriptif.
Nah, di mana standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, personalisasi, dan minat menggunakan peer-to-peer lending sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya yang mengidentifikasikan respon tidak bervariasi. Selanjutnya yaitu pada uji asumsi klasik. Nah, pada uji normalitas ditunjukkan bahwa nilai SIG sebesar 0,200, nilai SIG lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov Smirnov Z berdasarkan kriteria uji normalitas data terdistribusi normal jika nilai SIG lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Selanjutnya itu uji multikoliniaritas. Nah, di mana diketahui bahwa nilai dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas, di mana nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolute residu lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, di mana analisis regresi linear berganda konstanta 9,513 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen bernilai konstan, maka variabel minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending memiliki nilai 9,513. Nah, pada koefisien X1 dengan nilai 0,103 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Koefisien X2 bernilai 0,041 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Koefisien X3 dengan nilai min 0,038 berpengaruh negatif terhadap variabel Y, dan koefisien X4 0,130 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu pada uji koefisien determinasi, di mana diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,683. Hal ini menunjukkan bahwa 68,3% variabel minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending dipengaruhi oleh variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi, sedangkan 31,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Pada uji parsial, di mana H1 hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 sehingga H1 diterima atau berpengaruh positif. Selanjutnya yaitu H2, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi manfaat memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,027, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima atau berpengaruh positif. H3, hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi resiko memiliki nilai signifikan uji terbesar adalah 0,002, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima atau berpengaruh negatif. Pada H4, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa personalisasi memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H4 diterima atau berpengaruh positif. Selanjutnya yaitu pembahasan, di mana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan peer-to-peer lending. Persepsi kemudahan berarti masyarakat maupun pengguna beranggapan bahwa menggunakan atau mengakses platform peer-to-peer lending mudah untuk dimengerti. Selanjutnya pada pengaruh persepsi manfaat terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Persepsi manfaat dalam peer-to-peer lending merupakan pandangan subjektif dari masyarakat maupun pengguna platform peer-to-peer lending mengenai manfaat diperoleh dari meminjam secara online melalui peer-to-peer lending.
Selanjutnya pada pengaruh persepsi risiko terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Persepsi risiko berarti masyarakat maupun pengguna beranggapan bahwa menggunakan peer-to-peer lending dapat menimbulkan risiko. Yang selanjutnya yaitu pengaruh personalisasi terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel personalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Selanjutnya yaitu implikasi implikasi penelitian, di mana berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan adanya pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan personalisasi terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Maka implikasi penelitian pada mekanisme dari peer-to-peer lending, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam yang telah disaring oleh platform, di mana peminjam memiliki keuntungan dengan perolehan pinjaman dan kerugian karena harus membayar bunga yang terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup, di mana pada rangkuman ini peneliti ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu pada mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2018 berdasarkan dari data dari Tata Usaha Fakultas Ekonomi sebanyak 166 responden. Nah, di mana variabel bebas penelitian ini adalah persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, personalisasi, sedangkan variabel terikatnya adalah minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Yang kedua yaitu persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Yang ketiga yaitu persepsi risiko, di mana berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending yang menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai negatif. Yang keempat yaitu personalisasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Selanjutnya yaitu pada saran, di mana saran penelitian ini menunjukkan pada hasil penelitian diperoleh variabel persepsi kemudahan penggunaan paling dominan mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending karena memiliki standar YD koefisien beta paling besar di antara variabel bebas lainnya, yaitu sebesar 0,454. Oleh karena itu, persepsi kemudahan penggunaan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Yang selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah mahasiswa tidak hanya yang berada di Universitas Pendidikan Ganesha saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.